There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rianti. Saya mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan. Apa sih hukum permintaan itu? Hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan. Sebaliknya, jika makin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit juga permintaannya. Contohnya, misalkan harga barang X semula 50.000 menjadi 20.000. Yang tadinya sewaktu harga barang tersebut 50.000, permintaannya hanya 100.000 pieces. Namun, ketika harganya menjadi 20.000, permintaannya bisa meningkat, bisa menjadi 1 juta pieces. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, cita masyarakat atau selera. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, musim atau iklim. Yang ketujuh, prediksi masa yang akan mendatang. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga suatu barang akan mempengaruhi jumlah yang diminta. Semakin tinggi harga barang, biasanya permintaan akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan biasanya akan meningkat. Ini karena dengan harga yang lebih rendah, lebih banyak konsumen yang bisa dan bersedia membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu harga barang lain. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh harga barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang pelengkap. Barang substitusi atau barang pengganti merupakan suatu barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain, misalnya teh dan kopi. Ada barang yang dapat menggantikan fungsinya. Seseorang yang biasa minum teh sangat dimungkinkan dapat menerima kopi apabila teh tidak ada, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu barang komplementer atau barang pelengkap. Barang lain yang digunakan secara bersamaan dengan barang utama. Jika harga barang komplementer naik, permintaan untuk barang utama cenderung menurun. Misalnya kopi dan gula. Banyak orang yang mengkonsumsi kopi dengan gula sehingga keduanya saling melengkapi. Jika harga gula naik, beberapa konsumen mungkin mengurangi konsumsi kopi. Yang ketiga yaitu pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, daya beli mereka terhadap suatu barang akan meningkat, sehingga permintaan terhadap barang tersebut juga meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan juga cenderung menurun. Contoh, ketika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap barang-barang mewah seperti mobil, gadget, atau pakaian bermerek juga akan meningkat. Yang keempat yaitu cita masyarakat atau selera. Selera atau cita rasa masyarakat adalah preferensi atau minat konsumen terhadap suatu barang atau produk atau layanan. Faktor ini sangat berpengaruh pada permintaan karena jika konsumen menyukai atau tertarik pada suatu produk, permintaan produk tersebut akan meningkat, dan sebaliknya. Selera masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh tren, gaya hidup, budaya, iklan,
dan perubahan nilai di masyarakat. Contohnya, jika sepeda menjadi tren gaya hidup sehat, maka permintaan sepeda akan meningkat meskipun tidak ada perubahan pada harga atau pendapatan. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap barang atau jasa juga akan meningkat karena ada lebih banyak orang yang membutuhkannya. Yang keenam yaitu musim atau iklim. Faktor ini mempengaruhi barang-barang musiman atau yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Permintaan terhadap produk tertentu bisa berubah sesuai musim. Contohnya yaitu permintaan terhadap payung dan jas hujan meningkat saat musim hujan, sedangkan permintaan terhadap AC dan kipas angin meningkat pada musim panas. Yang ketujuh yaitu prediksi masa depan. Jika konsumen memperkirakan bahwa harga barang akan naik di masa mendatang, mereka memungkinkan membeli lebih banyak barang dari sekarang. Sebaliknya, jika memperkirakan harga akan turun, mereka akan menunda pembelian. Contohnya, ketika harga bahan bakar diprediksi akan naik, orang-orang akan berbondong-bondong membeli bahan bakar sebelum kenaikan tersebut.